بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bagaimana lanjut bahasa Arab aja? Ngerti bahasa Arab? Enggak ngerti. Maha suci Allah, kita tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, yang saya muliakan, mudah-mudahan senantiasa kita semua yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini tanda Allah masih sayang sama kita. Allah berikan umur, berikan istiqamah hidayah sampai kita bisa bertemu di tempat yang paling mulia, majlis ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Qulna wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Qala majalisul dzikr, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kalian melewatkan taman-taman surga, maka duduklah, kata Rasulullah kepada sahabat. Sahabat bertanya, taman-taman surga di dunia itu mungkin maksudnya Raudah ya, Raudah Syarifah di kota Madinah. Ini sejadah dari Raudah ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Langsung saya tadi salat langsung ingat almarhum Iman dulu dia bagikan. Masya Allah, semoga berkah insyaAllah. Kata Rasulullah SAW, majlis ilmu adalah taman-taman surga Allah di dunia. Majlis ilmu sangat dimuliakan Allah sampai menjadikan taman surga. Banyak pahala yang kita akan mendapatkan, bahkan Allah akan menghapuskan dosa kita. Yang lebihnya lagi, kata Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat." Ternyata bukan hanya hapus, tapi Allah gantikan dosa-dosa kita menjadi pahala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kayaknya perlu saya berdiri ini supaya ibu-ibu bisa lihat, bisa nampak. Karena ibu-ibu Masya Allah datang betul menuntut ilmu, tapi juga ada niat satu, mau lihat Syekh ganteng. Masya Allah, campur niat ya lillah dan Masya Allah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala bertemukan kita dengan bulan Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya panjang. Kata Rasulullah, "Wallahi lama bainahuma kama bainas samai wal ard." Antara dua orang yang Allah pertemukan dengan bulan Ramadan dan dia beramal salih, dan orang yang meninggal sebelum Allah pertemukan dengan bulan Ramadan, antara dua orang ini seperti antara bumi dan langit, sangat jauh.
Sangat dimuliakan Allah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi dia beramal saleh. Sangat dimulia oleh Allah Subhanahu. Tapi kalau kita diberikan kesempatan bisa bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak beramal saleh, itu sangat bahaya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat naik mimbar, "Raghima anfu imri'in man adraka Ramadan wa lam yughfar lah." Kata Rasulullah, amin. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Datang malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, Allah telah menghina orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya oleh Allah. Kenapa tidak diampuni dosanya oleh Allah? Bahkan sudah bertemu dengan bulan rahmat, bulan ampunan, bulan maghfirah. Kenapa bisa tidak diampuni dosanya? Tidak pernah dia istighfar, tidak pernah dia bertaat, tidak pernah isi kebaikan, beramal saleh. Sahabat Nabi betul-betul mengerti bagaimana kemuliaan bulan Ramadan. Makanya mereka siapkan diri untuk bertemu dengan bulan Ramadan 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan. 6 bulan. 6 bulan persiapan terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa bulan Syaban hampir puasa 30 hari. Kenapa? Siapkan diri karena mau bertemu dengan bulan Ramadan. Kita puasa di bulan Ramadan, ya capek, lapar. Ada salah satu orang yang saya kenal, saking dia capek dan lapar, dia tidur, salat subuh tidur sampai azan maghrib. Karena dia bisa tahan sampai azan maghrib, baru bangun. Allahumma laka sumtu. Masya Allah. Salatnya dia tinggalkan. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena tidak biasa untuk puasa. Bahkan puasa sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pintu surga pintu ahli puasa. Salah satu sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna sya'air al-Islam kathurat alai." Agama itu ya Rasulullah sangat luas, ibadah itu banyak. Tapi tunjukkan ya Rasulullah satu ibadah yang saya bisa istiqamah dalam ibadah itu dan dijaminkan saya masuk surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jagalah puasa. Kata sahabat yang lain setelah dengar wasiat Nabi, dia tidak pernah tinggalkan puasa sampai meninggal. Setiap hari puasa. Hanya tidak puasa kalau hari raya Idul Fitri, karena tidak boleh puasa hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Puasa. Kenapa puasa? Karena puasa artinya bukan hanya menahan makanan dan minuman, tetapi juga menahan syahwatnya. Menahan sesuatu yang kita cintai. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, karena Allah niatnya dan harap ridha Allah, harap rahmat Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah akan ampuni segala dosanya yang lalu. Semua diampuni. Semua dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam di bulan Ramadan Allah bebaskan orang dari neraka Jahannam. Tahu artinya bebas? Sudah dicatat namanya jaminan dari Allah, orang ini tidak lewat neraka Jahannam, tidak masuk neraka Jahannam. Hanya sekedar dia jalan atas sirat menuju surga, tapi tidak disentuh oleh neraka. Kenapa orang ini bisa diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari neraka Jahannam? Karena dia selalu dekat kepada Allah, bertaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Agar kalian bertakwa. Allah perintahkan puasa kepada kita
supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu yang selamatkan kita dari neraka jahannam. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Takwa yang akan selamatkan kita dari neraka jahannam. Takwa yang nanti bermanfaat bagi kita di hari kiamat. Allah berfirman, "Illa man atallaha biqalbin salim." Orang bertemu dengan Allah, hatinya apa? Selamat. Hatinya bersih, hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabat, at-taqwa hahuna. Takwa, di mana takwa? Hah? Di sini kata Rasul, di hati. Di hati takwa. Kenapa orang tinggalkan puasa, tinggalkan makanan dan minuman, bahkan dia sangat senang makan minum? Karena Allah. Itu yang namanya takwa. Takwa dengan kata yang sederhana. Saat kita naik kendaraan di jalan, ya ada banyak lubang. Apa yang kita melakukan? Berusaha hindari. Betul? Kenapa? Karena kalau Allah, kita sakit, mobil rusak, motor rusak. Berusaha hindari supaya kita selamat. Ini takwa. Hindari dari maksiat, hindari dari dosa, bahkan hindari dari sesuatu yang mubah. Hindari, tidak berlebih-lebihan. Tak boleh makan banyak, tak boleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat yang paling buruk kita isikan perut. Kalau makan banyak sampai perutnya besar, tak bisa salat. Mau salat? Kenapa? Karena berlebih-lebihan. Tidak boleh. Makanya kita dalam agama diajarkan kita selamatkan hati. Kalau hati kita bertakwa, kita bisa beramal salih sesuai perintah Allah dan Rasul. Amal salih yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menjaga doa ini, insya-Allah akan menjadi orang yang bertakwa. Saya yakin banyak yang sudah hafal, tapi saat membaca doa ini tidak hadirkan qalbu. Mungkin baca juga tapi tidak tahu artinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Mu'adz, sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal, kata Rasulullah, wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu. Wasiyah cinta, kata ulama. Wasiyah cinta. Wasiyahnya apa ya Rasulullah? Fala tad'anna dubura kulli salatin an taqul. Maka wahai Mu'adz, jangan pernah tinggalkan habis setiap salat membaca doa ini. Doa ini apa? Wasiyah dari Nabi kepada kesayangannya Mu'adz bin Jabal. Wasiyah sangat mulia. Wasiyah ini apa? Baca doa habis setiap salat. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sekali lagi, Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada yang tahu artinya? Hah? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu ingat, berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan tetap beribadah kepadamu. Benar atau salah? Hah? Benar ya? Benar, tapi kurang sedikit. Yang terakhir, bukan hanya beribadah, tapi kata Rasulullah, husni. Husni artinya yang terbaik. Husni
ibadah yang terbaik. Karena ada orang puasanya tidak diterima. Dia ibadah, dia puasa, tapi tidak diterima puasa. Kenapa? Bukan yang terbaik. Dia puasa, tapi kalau lihat dalam perjalanan, dia masih ucapan kata yang haram, masih berkelahi sama orang, masih curi, tidak tinggalkan syahwat, tidak tinggalkan maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaul az-zuri wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Yang tidak mau tinggalkan kata zur, kata yang haram, ucapan yang haram, atau syahwat atau maksiat, maka Allah tidak butuh lagi dia tinggalkan makanan dan minuman. Jadi dia puasa tapi tidak sesuai, bukan yang terbaik. Harus puasa yang terbaik, salat yang terbaik, sedekah yang terbaik, ibadah yang terbaik, zikir yang terbaik. Makanya kita memohon dari Allah, ya Allah tolonglah saya agar saya bisa selalu berzikir kepadamu. Ya Allah tolonglah saya supaya saya selalu bersyukur atas nikmat-Mu. Ya Allah tolonglah saya agar saya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Boleh kasih hadiah berkah. Alhamdulillah. Makanya harus belajar bahasa Arab supaya dapat hadiah. Jadi kita selalu jaga doa ini, dan saat kita membaca doa ini betul-betul hadirkan kalbu. Ya Allah, betul saya tidak bisa berbanyak zikir, tidak bisa bersyukur atas nikmat Allah, tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau Allah berikan hidayah, kecuali kalau Allah berikan taufik. Imam Syafi'i khatam Quran di bulan Ramadan 60 kali. 60 kali khatam Quran. Bukan juz 30, tapi 30 juz. Setiap hari 2 kali khatam. Kita semua madhab Imam Syafi'i kan? Sudah coba seperti Imam Syafi'i? Bagaimana bisa Imam Syafi'i? Kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia dekat dari Allah, dia minta tolong dari Allah. Tidak pernah minta dari siapa-siapa, hanya dari Allah. Mau dunia minta dari Allah, mau rezeki minta dari Allah, mau anak saleh minta dari Allah, mau surga minta dari Allah. Karena semua di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia dan seisinya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita, hati ini milik siapa? Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati manusia antara dua jari Allah. Yuqallibuhuma kaifa yasha. Allah kadang-kadang bolak-balik hati hambanya. Yang dulu kita lihat orang buruk jauh dari masjid, tahu Umar bin Khattab? Tahu Umar bin Khattab? Dengar ceritanya, sirahnya? Kata orang di zaman itu, orang yang non-muslim dan orang muslim, bisa jadi keledai Umar ibn Khattab masuk Islam, tetapi Umar tidak mungkin masuk Islam. Kata orang yang situ, orang Quraisy dan orang muslimin, Umar ibn Khattab tidak mungkin masuk Islam. Tidak mungkin, tidak bakal masuk Islam. Kalau keledai masuk Islam, dia tak akan masuk Islam. Tapi ternyata Allah balik-balik hati hamba Umar ibn Khattab, dia menjadi apa? Khalifah yang kedua, khalifatul muslimin. Umar masuk Islam, kata sahabat, sebelum Umar masuk Islam, kita ibadah sembunyi-sembunyi, takut dari orang kafir. Umar masuk Islam, langsung sahabat berani beribadah terang-terangan, tawaf depan Ka'bah, tak ada yang berani lawan. Semuanya pada takut dari Umar bin Khattab. Jadi hidayah itu milik Allah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dampingi Nabi, yang bantu Nabi, yang menjaga Nabi, Abu Talib. Rasulullah selalu nasihati, Rasulullah selalu doakan, mudah-mudahan mendapat hidayah. Saat sakratul maut, kata Rasulullah, wahai pamanku, wahai sayangku, ucapkanlah satu kata, aku jaminkan nanti akan berikan syafaat. Ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasul. Tapi dia meninggal tidak ucapkan kata la ilaha illallah Muhammad Rasul. Kenapa?
Karena hidayah bukan milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidayah milik Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innaka la tahdi man ahbabt." Begitu Rasulullah sangat sedih dan nangis. Pamannya, kesayangannya meninggal dalam keadaan kafir. Selama pamannya hidup, Abu Talib ini selama dia hidup, orang kafir hanya berani ngomong aja. Nabi gila, Nabi ini tak ada yang berani pukul, sentuh, tak ada yang berani. Karena selalu dijaga oleh paman. Dia meninggal, baru mereka pukul, baru mereka hampir membunuh Rasulullah, baru mereka usir Rasulullah dari Makkah, kejar Rasulullah saat hijrah. Karena pamannya meninggal. Rasulullah nangis sedih. Bahkan Allah jelaskan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, bukan engkau yang berikan hidayah kepada yang engkau cintai. Dia cinta pamannya, dia cinta seluruh umat. Tapi hidayah bukan di tangan Nabi Muhammad SAW. Tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada hamba. Makanya kita selalu minta dari Allah. Ya, minta rizki, minta istiqamah, minta ta'at, minta dekat kepada Allah, minta umur yang panjang, minta sehat walafiat, minta berangkat umrah. Itu minta dari Allah. Karena semua dunia dan sisinya dan akhirat milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ilmu yang kita mendapatkan bermanfaat bagi kita semua. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada salah atau ada kekurangan atau kata-kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran untuk Syekh Anas Jabir, Masya Allah, luar biasa. Beliau sangat merindukan kita semua untuk jadi baik, untuk jadi soleh salihah, sehingga dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah. Semua umat Islam tentu ketika salat membaca ihdinas siratal mustaqim, namun tidak ada jaminan mendapatkan hidayah, karena hidayah itu pilihan dari Allah. Surat Al-An'am ayat 125, silakan dibuka. Famay yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayah, maka hatinya akan terbuka, berbunga-bunga menerima Islam. Dados nek mboten dipilih nggih mboten angsal. Pramila untuk kita bisa dipilih, tentu kita terus memperbaiki diri. Siap? Siap? Iya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup pengajian kita, Syekh Anas Jabir akan bagi-bagi hadiah. Nggih. Tadi kayaknya banyak yang pengen seperti ini ya tadi ya. Insya Allah beliau akan bagi-bagi hadiah. Ada syal khas Palestina, ada Al-Quran, ada juga nanti peta detail Masjidil Aqsa. Tetapi syarat dan ketentuannya kita tonton dulu video di depan ini. Ya, silakan di-setel dulu, kita tonton dulu. Nanti caranya gimana biar dapat kenang-kenangan langsung dengan Syekh Anas Jabir. Didoakan khusus di depan, kemudian foto berdua dengan beliau. Pengen buatan? Oke, yang pengen jangan pulang dulu ya. Kita tonton video berikut ini. Monggo.